warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 evaluasi pembelajaran di SD PGSD 5C. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai memahami jenis-jenis tes. Di sini ada saya, Wita Puspita Dewi selaku moderator, dan ada rekan saya, Tike Apriani Hidayat, Meisya Rahayu, dan juga Restu Nugraha. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video berikut ini. Definisi tes. Tes diambil dari kata testum yang berasal dari bahasa Prancis kuno yang dapat diartikan sebagai piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Ada pula yang mengartikan sebagai piring yang terbuat dari tanah liat. Tes merupakan suatu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Jadi, tes dapat diartikan sebagai suatu pemberian tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal atau perintah soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Hasil pelaksanaan tugas tersebut dapat digunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan tertentu terhadap peserta didik. Apakah peserta didik tersebut telah mampu memahami pelajaran yang diberikan oleh pendidik dengan baik ataupun belum, dapat dilihat dari hasil tes tersebut. Kemudian di sini ada jenis-jenis tes objektif. Yang pertama ada pilihan ganda. Pilihan ganda merupakan tes yang menyajikan soal dan beberapa pilihan jawaban, dan hanya ada satu jawaban yang benar. Kemudian yang kedua ada benar salah. Di sini merupakan suatu bentuk tes yang hanya menyajikan kemungkinan jawaban benar atau salah. Yang ketiga ada menjodohkan. Ini merupakan suatu tes yang menyajikan kumpulan soal dan kumpulan jawaban yang diletakkan di dua kolom yang berbeda. Biasanya tes menjodohkan ini selalu menyimpan pertanyaan di kolom sebelah kiri dan untuk jawaban di kolom sebelah kanan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada isian singkat. Nah, isian singkat ini merupakan tes di mana menyajikan sebuah pertanyaan dengan adanya tempat kolom kosong seperti biasanya ditandai dengan adanya titik-titik untuk menjawab jawabannya. Nah, diusahakan untuk isian singkat ini peletakan tanda titik-titik untuk sebuah jawabannya itu usahakan letakkan di bagian tengah atau di bagian akhir kalimat pertanyaan tersebut. Selanjutnya, tes non-objektif. Tes ini bisa diartikan sebagai suatu jawaban yang diuraikan dan dipaparkan sedemikian rupa oleh peserta didik dengan menggunakan pemikiran mereka masing-masing. Salah satu contohnya yaitu esai. Esai terbagi ke dalam dua bentuk uraian, yaitu pertama, tes uraian dalam bentuk bebas, yang kedua, tes uraian dalam bentuk terbatas. Adapun beberapa hal yang dapat dipedomani untuk menyusun tes uraian, yaitu tes uraian diusahakan mengandung ide-ide pokok dari materi yang telah dipelajari oleh peserta didik. Kemudian, kalimat soal disusun secara ringkas dan padat. Lalu, kalimat yang digunakan untuk tes uraian bervariasi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk instrumen non-tes. Di antaranya ada 1. Tes skala sikap. Tes skala sikap adalah tes yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Penilaian ini dilakukan guru terhadap peserta didik. Bukan dilakukan ke dalam kegiatan belajar mengajar, tetapi juga dilakukan di luar belajar mengajar. Yang kedua ada
tes minat belajar. Tes minat belajar adalah tes yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik untuk meningkatkan minat peserta didik dalam mata pelajaran. Yang ketiga ada tes motivasi berprestasi. Tes motivasi berprestasi ialah tes yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik untuk mendorong motivasi peserta didik dalam belajar, sehingga dapat memperoleh prestasi lebih dari sebelumnya. Yang keempat, ada tes kreativitas. Tes kreativitas ini, tes dilakukan oleh guru terhadap peserta didik untuk mengukur kreativitas peserta didik dalam belajar mengajar, sehingga akan terlihat kemampuan saat melakukan tugas yang dilakukan oleh guru maupun saat bertingkah laku dalam kelas hari-hari. Terakhir ada tes lisan. Tes lisan ialah tes yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap peserta didik, baik satu persatu, berpasangan, kelompok, ataupun klasikal. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.